Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil dibuka kameranya karena Bu Santi akan screenshot. Untuk bukti kehadiran, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman dalam kita belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Silakan dibuka dulu kameranya. Bu Santi screenshot untuk bukti kehadiran. Baik, hari ini kita belajar mengenai materi apa, teman-teman? Materinya tentang apa? Nutrisi pada bayi dan anak. Ya, jadi kemarin di awal perkuliahan itu kan sudah Bu Santi berikan rencana perkuliahan selama 1 semester ya. Sebaiknya kalian itu membaca dulu RPP-nya, kemudian mencari materi tentang perkuliahan yang akan diajarkan supaya pada saat bertemu dengan dosen sudah membaca dan tinggal diskusi ya. Makanya silahkan lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, Bu Santi izin untuk share screen. Ini jumlah mahasiswanya berapa ya di kelas ini? Ini tidur semua? Nggak ada yang tahu? Nggak bisa jawab? 47. 47. Baru 36 yang hadir, masih 11 anak. Silakan segera infokan temannya untuk ikut kuliah ya. Baik, Bu. Baik. Materi hari ini tentang nutrisi pada bayi. Nutrisi pada bayi, balita, dan usia prasekolah. Nah, yang pertama adalah batasan bayi. Bayi itu ada beberapa yang perlu dipahami mengenai definisinya ya. Yang pertama adalah bayi prematur. Bayi prematur itu bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau usia aterem, dan berat badannya itu kurang dari 2,5 kilogram. Kemudian bayi BBLR ya, berat badan lahir rendah, adalah bayi yang lahir cukup bulan atau lebih dari 37 minggu dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,9 kilogram. Kemudian bayi cukup bulan adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan aterem, yaitu 38 sampai 40 minggu dengan keadaan gizi yang optimal dan berat badan tidak kurang dari 2,5 kilogram. Ya, artinya sama dengan lebih dari 2,5 kilogram. Itu bayi cukup bulan. Kemudian seseorang dikatakan bayi apabila dia berada pada usia setelah lahir
atau 0 sampai 11 bulan. Nah, setelah seseorang genap 1 tahun atau 12 bulan, dia dikatakan sebagai anak balita. Ya. Bayi adalah janin yang lahir dari rahim seorang wanita, yaitu neonatal. Nah, bayi mulai menghisap langsung oksigen dari udara luar, konsumsi makanan secara langsung, dan tidak melalui plasenta lagi. Ciri-ciri bayi sehat, berat badan antara 2,6 sampai 4,5 kg, panjang badan 48 sampai 50 cm, kulit elastis dan licin, mata bersinar, tidak cengeng, grafik pertumbuhan normal, pada minimal itu grafik pertumbuhan di kartu menuju sehat itu warna hijau ya, menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan setiap bulan. Kemudian perawatan tali pusat, jika tali pusat yang belum putus tak sengaja terkena air, saat bayi dimandikan, keringkan dengan cotton bud atau kasa steril. Umumnya tali pusat akan putus antara 1 sampai 2 minggu setelah kelahiran, tapi bisa jadi lebih dini atau lebih lambat. Perawatan menggunakan alkohol dan penutupan tali pusat sudah tidak dianjurkan lagi pada perawatan tali pusat bayi baru lahir. Perawatannya cukup menggunakan air matang dan biarkan tali pusat tetap terbuka. Nah, pada mata ya, air mata ini seringkali sangat aneh atau sangat luar biasa begitu ya. Karena ternyata air mata ini membunuh kuman untuk beberapa menit, tapi setelah lewat beberapa menit dia tak membunuh lagi, malah menjadi makanan dari kuman. Perlu dilakukan pemijatan di area sudut mata dengan menggunakan jari yang tak berkuku panjang atau cotton bud yang dibasahi air matang supaya mata itu bersih. Kemudian kulit bayi baru lahir minimal dimandikan sehari sekali karena ia belum tahan terhadap dingin dan rawan terjadinya hipotermi atau penurunan suhu yang bisa mengakibatkan resiko kematian pada bayi. Baik memandikan dengan cara berendam di bak mandi atau dilap dengan wastafel basah yang sudah diberi sabun, tentu saja dengan air hangat, dan pilih sabun yang mengandung provitamin. Kemudian agar kulit tetap lembab dan terhindar dari kekeringan, dianjurkan pemakaian baby oil yang mengandung vitamin E. Nah, ini diperhatikan ya, yang dianjurkan itu baby oil untuk menjaga kelembaban. Jadi tidak dianjurkan bayi balita itu diberikan bedak. Ya. Nah ini kemarin baru ada kasus salah satu merek dagang ya yang memproduksi bedak gitu ya. Itu merek yang sangat terkenal gitu ya dari luar negeri dan mungkin hampir dipakai di seluruh Indonesia begitu. Itu memutuskan untuk tidak memproduksi bedak baby lagi. Kenapa? Karena ternyata banyak laporan yang melaporkan ya ibu dari bayi balita ternyata bedak itu memicu adanya kanker pada bayi dan balita. Nah, ini kita juga harus waspada ya. Kemudian kulit kepala, cradle crab atau kerak di kulit kepala karena kulit kepala terpolusi udara dan debu. Ini bisa dibersihkan dengan baby oil, diberikan kepala kulit bayi ya kira-kira 10 sampai 15 menit. Lalu pijat secara lembut, dilanjutkan dengan keramas atau pencucian. Nah, jangan kenakan topi pada bayi kecuali jika sangat diperlukan dan lepaskan topi itu setelah bayi Anda berada di dalam rumah atau kendaraan. Karena topi itu bisa mengakibatkan kulit kepala menjadi lebih lembab, gitu ya, sehingga memicu adanya cradle crab atau kerak di kulit lebih cepat ada gitu. Kemudian pada pantat bayi area ini mudah terkena masalah karena sering berkontak dengan popok basah dan terkena macam iritasi.
Jangan gunakan diapers sepanjang hari, cukup saat tidur malam atau bepergian. Jangan ganti merek diapers, gunakan satu merek yang cocok pada bayi. Lebih baik gunakan popok kain karena lebih menyerap air ya, kemudian lebih mudah udara itu masuk sehingga tidak cepat lembab. Tak ada salahnya sesekali membiarkan bokong bayi itu terbuka, misalnya pada saat setelah mandi ya. Kemudian biasakan bayi itu kalau bisa itu tidak menggunakan diapers. Kenapa? Karena akan lebih mudah membantu bayi dan balita nanti untuk toilet training. Nah, pada saat sudah terbiasa menggunakan diapers, ya, itu akan lebih susah untuk mengajarkan toilet training. Nah, bagaimana bayi balita itu menahan kencing gitu misalnya atau BAB sebelum sampai di toilet. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak dan balita. Di sini ada tabel pertumbuhan 0 sampai 12 bulan. Bisa dilihat untuk berat badan, panjang badan, lingkar kepala, gerakan, komunikasi, sosial kemandirian. Nah, pada masa bayi balita, terutama usia 3 tahun, itu sering disebut dengan golden age period, yaitu otak menentukan kecerdasan bayi di masa mendatang, tumbuh pesat pada triwulan kehamilan, masih pesat pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Nah, usia selanjutnya, kecepatan pertumbuhan otak berkurang drastis. Usia 3 tahun telah mencapai kurang lebih 80% tumbuh kembang pada otak. Maka dari itu, pemerintah itu menganjurkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Karena apa? Karena saking bagusnya, saking pentingnya nilai gizi yang terdapat pada ASI yang tidak bisa digantikan oleh ASI atau oleh susu formula manapun, gitu ya. Sekalipun yang paling mahal, ya, yang katanya mengandung banyak multivitamin, ya, mulai dari vitamin AH, DAH, misalnya omega 3, omega 6 gitu ya. Ternyata masih banyak nilai gizi yang terkandung di dalam ASI. Kemudian perkembangan sistem pencernaan bayi pada periode janin diberi makan melalui sirkulasi plasenta, sehingga janin tidak perlu mencerna dan mengabsorpsi, begitu pula dengan sistem pembuangan belum diperlukan karena bahan sisa yang terbentuk semua akan kembali ke dalam sirkulasi darah ibu. Menjelang bayi dilahirkan, fungsi saluran cerna dan ginjal berkembang sangat pesat. Kemudian pemberian makan pada bayi dengan MPASI, makanan pengganti dengan ASI ya, diberikan secara hati-hati sedikit demi sedikit dari bentuk ecer secara berangsur-angsur ke bentuk yang lebih kental. Kemudian makanan diperkenalkan satu persatu dengan memperhatikan bahwa makanan tersebut bisa diterima dengan baik oleh bayi tersebut. Makanan yang menimbulkan alergi, ya, misalnya sumber protein hewani dan nabati, itu diperhatikan apabila ada riwayat alergi dari orang tua. Biasanya anak itu juga mempunyai mempunyai alergi juga terhadap makanan tertentu seperti orang tuanya, sehingga ibu harus lebih memperhatikan. Cara pemberian makanan mempengaruhi perkembangan emosional. Makanan jangan dipaksa, sebaiknya diberikan pada saat lapar. Kenapa? Untuk merangsang nafsu makan dari bayi tersebut. Nah, makanan pendamping pada ASI ini adalah makanan yang mengandung gizi diberikan kepada bayi
untuk memenuhi kebutuhannya diberikan mulai dari umur 6 sampai 24 bulan, merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Dan pemberiannya harus bertahap. Tujuan diberikannya MPASI melengkapi zat gizi yang kurang dalam ASI, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan dari rasa maupun tekstur, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Jenis makanan MPASI ya, di sini usia mulai dari 0 sampai 6 bulan ASI, kemudian 6 sampai 7 bulan ASI, dan makanan pendamping ASI saat dibutuhkan. Kemudian contohnya bubur lunak ya. Kemudian buah dan sari buah. Pada usia 7 sampai 24 bulan masih diberikan ASI dan makanan yang berangsur-angsur dirubah ke tekstur yang lebih tekstur yang lebih tinggi gitu ya. Masalah pada bayi pada saat diberikan makan bisa tersedak, sembelit, sumabukan, radang popok, diare, kecegukan, dan gumoh. Gizi pada balita, nah di sini dikelompokkan masa toddler 1-3 tahun, masa prasekolah 4-5 tahun. Ciri khusus pada 1-3 tahun, konsumen pasif, gigi susu telah tumbuh lengkap, tetapi belum bisa digunakan untuk mengunyah. Ciri khusus 4-5 tahun, konsumen aktif, dapat memilih dan menyukai makanan tertentu, pendidikan telah dapat diberikan karena sudah bisa diajak komunikasi. Kebutuhan energi dan zat gizi pada usia 1-3 tahun, 100 kilokalori per kilogram berat bayi ya, 4-5 tahun, 90 kilokalori per kilogram pada berat bayi. Usia lebih dari 12 bulan, usia dalam tahun kali 2 ditambah 8 kg. Kebutuhan zat gizi makro, karbohidrat 60-70%, lemak 15-20%, protein 10-20%. Pola makan untuk balita ya tadi hampir sama seperti yang di atas. Nah, ini contoh menu makan pada anak prasekolah. Nah, makanan untuk anak usia 1-2 tahun, kemudian lebih dari 2 tahun. Nah, makanan untuk usia 3-5 tahun tetap sama dengan makanan anak sebelumnya. Anak dalam usia ini sudah dapat lebih banyak dikenalkan dengan makanan yang disajikan untuk anggota keluarga. Nah, menanamkan kebiasaan memilih bahan makanan yang baik, lazimnya anak kurang menyukai sayuran dalam makanannya. Dalam hal ini, ibu harus bertindak sedemikian rupa untuk mengajak anak itu memakan makanan yang bergizi. Kemudian makanan usia 3-5 tahun ya, kadangkala selain sarapan, apalagi yang sudah sekolah, anak itu seringkali jajan gitu ya. Akan lebih baik kalau dibawakan jajan dari rumah yang lebih sehat. Karena kalau beli di luar, kita juga harus waspada adanya pewarna, pemanis, dan pengawet buatan. Nah, di sini ada pedoman gizi seimbang bagi bayi balita. Ya. Pada saat memberikan gizi, itu sekarang sudah tidak 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi seimbang. Kenapa? Karena kebutuhan setiap individu dengan individu yang lain itu juga berbeda. Ya. Yang pertama kita lihat itu adalah karbohidrat, ya. Kemudian ada protein hewani maupun hewani maupun nabati, kemudian ada susu, buah dan sayur, kemudian makanan yang manis.
Nah, ini harus seimbang. Cara pemberian makanan pada balita, pilih makanan yang mudah dikunyah dan ditelan, berikan pada saat anak benar-benar lapar supaya makanan bisa dimakan dengan optimal, berikan dalam suasana menyenangkan, jadi jangan dipaksa, karena pada saat anak tidak mau atau tidak suka makan, kemudian dipaksa, itu bisa menjadikan anak trauma. Bahkan ada teman itu yang anaknya itu karena masih balita, waktu itu 2 tahun, dipaksa untuk makan nasi pada saat sakit gitu ya. Itu trauma sampai sekarang tidak mau makan nasi. Sampai usia TK ya, 6 tahun itu tidak mau makan nasi sama sekali. Nasi dan turunannya gitu. Sampai diperiksa kemana-mana, akhirnya dilakukan terapi, baru sedikit demi sedikit mulai mau makan nasi kembali. Jadi ternyata tahapan memberikan makanan itu harus diberikan pada saat anak lapar dan suasana yang menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi pemberian makanan, umur, berat badan, diagnosa dari penyakit, keadaan mulut, kebiasaan makan, dan waktu yang tepat dalam memberikan makanan. Dampak kurang gizi terhadap tumbuh kembang anak, ya, di sini dilihat kurang gizi ya bisa mengakibatkan lesu, lemah, tidak aktif, pertumbuhan fisik terhambat, mudah terkena penyakit, ya, bisa mengakibatkan kerusakan otak, kemampuan belajar rendah, karena pendidikan rendah, kualitas SDM rendah, ya. Aktivitas tidak berkembang, fisik kecil, perkembangan motorik terhambat, itu juga mengakibatkan kualitas SDM rendah. Nah, sekarang Indonesia sedang mengalami ini. Kurang gizi dengan adanya stunting ya. Stunting ini juga masalah ganda. Stunting sendiri itu balita pendek dengan kondisi gizi kurang dan gizi lebih. Jadi ada stunting kurus dan stunting gemuk. Nah, menu seimbang untuk balita ini ada karbohidrat, buah dan sayur, susu dan produk olahan susu, kemudian protein, lemak, dan gula. Makanan yang harus dihindari dan dibatasi adalah makanan yang terlalu banyak minyak, penggunaan garam, aneka jajanan pinggir jalan yang tidak higienis, telur dan kerang ya harus dimasak dengan matang, dan ini menimbulkan alergi bahkan keracunan, jadi harus hati-hati dalam mengolah. Kemudian kacang-kacangan. Hindari pemberian makanan dan minuman yang manis, berikan makanan yang tepat waktu dan menyenangkan, mengenalkan berbagai macam makanan, berikan pujian saat anak mau makan makanan yang diberikan. Bila anak sudah mampu berkomunikasi, berikan pengertian tentang manfaat makanan yang dimakan. Kemudian penentuan desirable body weight atau berat badan ideal pada anak, ini ya, rumusnya, usia dalam bulan dibagi 2 ditambah 3 sampai dengan 4 kg. Nah, ini pada usia 6 bulan dan usia 12 bulan. Kalau lebih